Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran melanda 3 unit rumah di Jalan Serang Loroh 4 Kabupaten Toraja Utara. Kasus ruda paksa melibatkan 2 anak pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Goa. Kericuhan mewarnai unjuk rasa di kantor KPU Sinjai saat penghitungan suara ulang. Perhitungan suara ulang di kantor pemilihan umum Sinjai diserbu ratusan massa dari salah satu pendukung caleg yang menolak dilakukan perhitungan suara ulang. Kericuhan mewarnai unjuk rasa di kantor KPU Sinjai Sabtu lalu. Ratusan massa dari desa Kasibuleng, Kecamatan Sinjai Borong merupakan pendukung salah satu caleg yang mencoba masuk ke dalam lokasi perhitungan untuk menghentikan proses perhitungan suara ulang. Protes massa itu mendapat adangan dari polisi yang berjaga. Saling dorong hingga adu jotos pun tak terhindarkan. Massa berhasil dipukul mundur untuk menjauh dari kantor KPU Sinjai. 7 orang diduga provokator ditangkap, 1 diantaranya wanita. Sejumlah senjata tajam serta 3 bom molotov disita polisi. Tercatat ada 9 TPS di desa Kasibuleng, Kecamatan Sinjai Borong harus dilakukan perhitungan suara ulang berdasarkan rekomendasi Bawaslu Sinjai. Amankan, sekitar 7 orang kita amankan, yang terdiri dari mereka yang melakukan provokasi, mereka yang melakukan anarkis, melakukan pemukulan terhadap anggota poluan, kemudian mereka yang membawa senjata tajam. Perhitungan suara ulang dilakukan di KPUD Sinjai. Hasilnya ditemukan hasil perhitungan suara yang ditulis di C hasil dan angka terakap di aplikasi Sirekap. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai kembali menggelar penghitungan suara di ruang aula pada Minggu 3 Maret siang. Sebelumnya pada hari Sabtu, proses penghitungan tertunda karena adanya ratusan massa yang mendatangi kantor KPU Sinjai. Ratusan massa itu bahkan terlibat bentrok dengan aparat kepolisian di depan kantor KPU Sinjai. Penghitungan ini harus dirampungkan mengingat 9 TPS yang berada di desa Kasibuleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, terindikasi banyak dugaan kecurangan saat pemilihan pada 14 Februari 2024 lalu. Hasil perhitungan suara yang ditulis di C hasil dan angka terekap di aplikasi Sirekap jauh berbeda saat dilakukan hitung ulang suara. Teman-teman PPK Sinjai Borong kembali melakukan perhitungan ulang, sekalipun ini memang ditetapkan karena kemarin pertimbangan sementara yang ada surat atau rekomendasi Bawaslu untuk meminjam Paniscam untuk melakukan perhitungan di 9 TPS di Kasibuleng, sehingga masa yang datang terakhir adalah masa yang tidak menginginkan dilakukan perhitungan ulang khususnya di TPS Kasibuleng. Perbedaan hasil suara ini ditemukan terjadi di semua TPS yang ada di desa Kasibuleng. Untuk kasus pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh KPPS saat ini telah bergulir di Gakumdu. Andi Umar Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Sepekan menjelang Ramadan, beberapa harga bahan pangan di pasar tradisional Kabupaten Maros, seperti harga cabai Rp80.000 per kilogram, sementara harga ikan turun. Sejumlah harga bahan pokok di TPI Labuang di Kabupaten Maros mengalami kenaikan harga sepekan menjelang Ramadan. Beberapa komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan diantaranya berbagai jenis cabai dan bawang. Sementara untuk sayuran dan tomat masih stabil. Harga cabai besar saat ini dijual pedagang per kilogramnya Rp80.000. Sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Untuk cabai keriting Rp60.000 per kilogram, sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Cabai rawit juga merangkak dari Rp25.000 per kilogram, kini Rp60.000 per kilogramnya.
Bawang putih juga naik Rp40.000 per kilogram, sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Bawang merah masih stabil di angka Rp25.000 per kilogramnya, sementara tomat buah dan sayur mayur turun dari Rp25.000 kini Rp10.000 per kilogramnya. Sekarang harga cabai rawit berapa per kilo, Pak? 60 ya. Kalau cabai besar sendiri? 80-an. Sebelumnya berapa, Pak? 30 ya. Kalau cabai rawit sebelumnya 20 ya. Kalau cabai Sementara itu, berbagai jenis ikan air tawar dan ikan laut kini mengalami stok melimpah di pasaran. Untuk harga ikan bandeng sendiri mengalami penurunan sebelumnya Rp20.000 per ekor, kini Rp15.000 per ekornya. Untuk ikan laut seperti ikan cakalang kini dijual Rp50.000 per kilogramnya, sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Ikan kembung Rp50.000 per kilogram, sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Ikan baronang bertahan di harga Rp50.000 per kilonya. Oh, sekarang berapa harganya, Pak? Sekarang 50.000. Oh, dapat 7 ya, Pak? Bagaimana stok ikan bandeng sendiri menjelang Ramadan ini, Pak? masih stabil. Masih stabil ya. Kalau ikan laut berapaan harganya sekarang, Pak? Sudah mulai menurun semenjak cuaca kembali normal? Sudah mulai stabil. Stabil ya? Stoknya juga ya? Tinggi ombak. Meski sejumlah bahan pokok di pasaran mengalami kenaikan harga, namun pedagang mengakui mengalami peningkatan pembeli. Pasalnya, menjelang datangnya bulan suci Ramadan yang biasanya kebutuhan harian masyarakat untuk konsumsi semakin meningkat. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Semaan adalah tradisi membaca dan mendengarkan pembacaan Al-Quran di masjid maupun pesantren secara bersama-sama. Di Kota Makassar, tradisi semaan ini dilakukan juga oleh polisi dari unit Jatanras Polrestabes Makassar dalam menyambut bulan Ramadan. Semaan Al-Quran ini dilakukan di musola yang berada dalam posko unit Jatanras Polrestabes Makassar pada Minggu siang. Sejumlah personil dengan khusyuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, mengedepankan pandangan mata tertuju pada rangkaian ayat-ayat Al-Quran. Diketahui semaan atau simaan diartikan sebagai menyimak dan membaca, seperti halnya kata sholawatan yang berarti melantunkan ayat suci Al-Quran dan didengarkan dengan seksama. Praktik ini merupakan tradisi semaan dalam menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Selain itu, tradisi semaan Al-Quran juga digelar secara daring, diikuti hingga 1.000 majelis dari berbagai polres di bawah naungan Polda Sulsel. Kegiatan itu dilakukan bersama pengurus wilayah Jamiatul Qur'an Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan. Ini adalah kegiatan semaan Al-Quran 1.000 majelis yang diadakan oleh Jamiatul Qur'an wal Hifdz Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan. Enggak menangkapin, berarti ini diadakan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi semaan biasa dilakukan pengurus masjid dan para santri di masjid-masjid dan pesantren. Diharapkan dengan tradisi semaan ini membawa barokah bagi semua kalangan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Cianago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.